Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara Bapak terdengar tidak keresakan ya. Oke, bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai momen gaya ya. Momen gaya atau kita kenal namanya torsi. Setelah kemarin kamu mempelajari mengenai momen inersia. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan apa itu momen gaya ya. Bisa dilihat di sini momen gaya itu suka disebut dengan torsi. Disebut dengan torsi. Oke, apa itu momen gaya? Momen gaya itu adalah ketika benda bergerak secara translasi, benda tersebut dapat menerima gaya eksternal jika diberikan. Benda yang bergerak translasi itu benda yang lurus ya. Translasi itu benda yang dikenai oleh gaya yang lurus. Maka dia akan dapat menerima gaya ya, gaya eksternal dari luar. Kalau gaya yang diberikan itu dapat mengubah arah lintasan benda, sehingga gaya juga kan dapat mengubah arah lintasan benda. Akan tetapi ketika benda bergerak berputar atau pada lintasan melingkar, jadi pada materi kelas 11 ini khususnya mengenai dinamika rotasi, berarti yang kita pandang adalah benda-benda yang bergerak berputar ya. Benda tersebut dapat pula menerima gaya yang lebih dikenal dengan sebagai torsi ya. Jadi ketika benda itu dalam keadaan diam, kemudian benda itu menyebabkan berputar, maka kita kenal namanya momen gaya atau torsi. Jadi torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda berputar ya, bisa dipahami. Oke, next. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Jadi yang menyebabkan benda itu bergerak ya, menyebabkan benda itu bergeraknya apa? Berputar ya, syaratnya berputar, maka dinamakan torsi ya. Torsi disebut juga dengan momen gaya. Momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar secara dengan putaran jarum jam. Kalau di momen inersia tidak berpengaruh arah putarannya ya. Tapi sekarang kalian harus perhatikan bahwa ketika berputarnya searah dengan putaran jarum jam clockwise ya, maka dia akan positif ya. Positif. Kalau misalnya kalau benda itu berotasi atau berputar berlawanan dengan jarum jam counterclockwise ya, maka dia akan torsinya bernilai negatif ya. Bisa dipahami positif dan negatif ini kalau berputarnya searah jarum jam, jadi kayak gini nih ya, gerakan gayanya itu berputar searah jarum jam, maka dia positif. Kalau berlawanan berarti dari sini dia melawan arah jarum jam, maka disebut dengan gerakan yang negatif. Setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Jadi setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Oke, bisa dipahami 4 poin tadi. Lanjut ya. Oke, Bapak buang dulu yang ini. Oke, lanjut, next. Mana next? Oke, next nih. Contoh, ini adalah torsi, ini adalah titik putar, di mana titik putar itu
di sini ada yang namanya lengan torsi. Apa itu lengan torsi? Adalah lengan atau jarak antara benda yang dikenai oleh gaya terhadap titik atau sumbu putar. Dan lengan torsi itu selalu tegak lurus, wajib tegak lurus ya. Lengan torsi itu harus tegak lurus. Tegak lurus itu berapa derajat? Ya betul, 90 derajat. Kemana arah positif? Nah, kalau kayak gini arah positifnya ke sini ya. Ini positif. Kenapa? Karena dia searah jarum jam. Kalau yang ini berlawanan, berarti yang ini negatif ya. Positif, negatif arah rotasinya. Nah, di sini akan ada gaya. Nah, misalnya di sini gayanya ini F gaya. Biasanya dikatakan lengan torsi itu selalu tegak lurus terhadap gayanya ya. Ini lihat, ini tegak lurus terhadap gaya. Maka jaraknya itu harus kita ketahui. Oke, paham ya? Next. Oke. Bagaimana rumus momen gaya atau torsi tersebut? Rumus dari momen gaya adalah ini. Ya. Ini suka disebut dengan tau ya, bukan T. Tau ini. Namanya apa? Tau ya. Tau atau torsi. Adalah perkalian antara F dikali R. Gaya dikali dengan lengan. Tadi apa? Lengan torsi atau lengan gaya. Apa itu lengan torsi? Yang tadi yang selalu tegak lurus ya. Ya. Selalu tegak lurus. Ini R. Ya. Kemudian di sini adalah gayanya. Lihat. Di sini gayanya. Sudut gayanya itu tidak tegak lurus di sini. Maka harus kita luruskan. Nah, harus kita luruskan. Nah, ini kita ambil lengan gayanya yang ini, bukan yang R ini. Ingat ya, harus tegak lurus tuh, lihat. Dipakai apa? Pakai kita butuh bantuan sin cos ya. Kalau kita ingin tahu yang belah sini ya, sin demi. Ini sudutnya depan per miring. Ya, ini miringnya. Ya, depan. Berarti D ini atau lengan gaya ini kita bisa ketahui dengan cara mengalihkan R-nya ya. Nah lihat, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, kalau tegak lurus tuh kayak gimana ya, kita contohkan yang tegak lurus lah. Ini titik putar, kemudian ini R ya, R lengan gaya. Kemudian ini gayanya. Nah, contohnya ini gaya. Ini gayanya, ini titik putar. Nah, ini udah tegak lurus. Kalau udah tegak lurus kayak gini, nggak usah kita bantu dengan sin. Langsung saja masukkan rumus yang ini, ya. Langsung masukkan yang ini. Kasusnya seperti ini. Nah, kalau gimana kalau misalnya kita gunakan rumus yang ini? Boleh. Ya, boleh gunakan rumus yang ini kalau dia tidak membentuk sudut tegak lurus antara gaya. Ingat, antara gaya ini, gaya F ini dengan titik putarnya itu tidak tegak lurus. Maka caranya adalah si R ini kalian harus bantu. Nah, harus tegak luruskan. Nah, ini di sini tegak lurusnya, tapi harus dibantu dengan sin, ya, yaitu R kali sin ya, alfa kalau di sini ya. Berarti kalau awalnya itu rumus torsi itu adalah F ya, mudah-mudahan kalian bisa inilah tulisannya. Torsi itu adalah F kali R untuk yang sudah tegak lurus.
Kalau belum tegak lurus, maka torsi sama dengan F dikali R, bantu biar dia tegak lurus, sin alfa. Jadi kita gunakan rumus yang ini ya. Oke, ini keterangannya sudah ada ya. Torsi itu adalah momen gaya, yaitu gaya dikali dengan gaya atau panjang antara titik putar ke gayanya R itu ya, dan selalu tegak lurus. Karena ini F itu adalah gaya satuannya Newton dan R itu adalah meter, maka torsi itu satuannya adalah Newton dikali meter ya. Gaya, jarak, dia adalah ruangan momen. Kalau tadi ya harus tegak lurus sudut antara gaya dengan jarak R-nya. Sebenarnya kita juga bisa gunakan cos. Kita tadi gunakan kalau cos nanti sudutnya di daerah sini ya. Tadi di sini. Oke. Sebenarnya kalau pakai cos gimana? Coba. Kalau kita pakai cos, ini lengannya, misalnya yang ini gayanya F. Nah, ini alfa lah sudutnya ya. Kalau tadi kan kita tarik ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita gunakan si gayanya yang kita luruskan. Kalau tadi kan si R-nya yang kita luruskan supaya tegak lurus. Nah, kalau yang ini, nah ke bawah sini, ya. Jadi gimana tuh? Berarti di sini F dikali dengan apa? F dikali dengan, supaya ke sini sin juga ya. Iya, sin juga, nggak cos ini harusnya. Ini sin juga bukan cos, karena sudutnya di sini terhadap sumbu ini. Iya betul, sin juga sebenarnya, sin juga. Sin juga. Ada yang harus pakai cos, ada yang harus sin. Ya, sama aja rumusnya. Torsi sama dengan, nah ini udah tegak lurus. Berarti kita gunakan R yang ini. F, karena dia tadinya F-nya itu tidak lurus, maka F-nya dikalikan sin alfa dan kali R. Sama aja ya tuh rumusnya, sama aja, mirip dengan rumus yang ini. Kalau yang ini mah R-nya yang kita luruskan, kalau ini gak, gayanya sama saja ya, nilainya juga sama ya. Silakan di pause, dilihat, dicatat ya. Oke, lanjut. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh, sebenarnya contohnya banyak ya. Contoh dari momen gaya itu sering kita lakukan tiap hari ya, tiap hari. Ketika kita membuka pintu, lihat pintu di sini ya. Kenapa pintu itu engselnya ya, antara engsel yang ini atau titik putar pada pintu itu jauh dengan gagang pintu ya, jauh dengan gagang pintu. Ini kan titik putar engsel ya, engsel pintu. Nah, ini di sini adalah gagangnya. Nah, kenapa harus jauh? Ya, di ujungnya kan biasanya engselnya. Kita buka pintu. Kalau di Alfamart kan kita dorong ya. Alfamart dorong, kita dorong. Semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, ini kan jauh ya, maka momen gayanya akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Ya lihat, jaraknya kan semakin jauh. Rumusnya adalah torsi sama dengan gaya dikali dengan R-nya ya. R itu kan yang ini. Semakin jauh berarti dikalikan kan, semakin besar nilai R-nya dikali, maka
torsinya akan semakin besar. Pintu lebih mudah terbuka dan tertutup. Oke. Kalau semakin dekat dengan gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya akan semakin kecil, pintu akan sulit. Kalau si gagang pintunya itu tepat di tengah-tengah atau mendekati engselnya, dia momen gayanya itu semakin kecil, maka akan sulit untuk dibuka. Nanti kalian praktekkan di rumah, atau kalian jalan-jalan ke Alfa, kalian dorong tuh pintu Alfa itu dekat engselnya, insya Allah kalian nggak bakalan susah. Bisa sih kebuka, tapi susah untuk kebuka. Atau kalian coba tarik pintu kamar kalian, tapi nariknya atau dorongnya dari tengah-tengah atau dekat engselnya, itu akan terasa sulit. Kenapa? Ya tadi letak R-nya ya. Tidak hanya masalah pintu ya, tidak hanya masalah tidak hanya masalah pintu. Nah, banyak dalam kehidupan sehari-hari prinsip-prinsip momen gaya ya. Contohnya adalah bermain yoyo, cungkit, katrol, ya, kunci Inggris, ya, atau kunci-kunci. Kita putarkan kuncinya searah jarum jam atau berlawan jarum jam untuk memasang baut. Banyak ya prinsip momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Hitunglah torsi, kelihatan ya, mudah-mudahan kalian bisa kelihatan lah. Hitunglah torsi atau momen gaya benda di bawah ini. Ini titik putar, kemudian ini panjang lengan gayanya. Kalian jangan bingung dengan simbol ya. Intinya kalau kalian memahami konsepnya, simbol apapun kalian memahami. Kok ada tulisan R, kok ada tulisan D, kok di sini mah L, sama saja ya. R, L, D itu adalah lengan gaya. Udah tegak lurus belum? Udah ya, nih tuh tegak lurus 90 derajat. Maka kita gunakan rumus yang tadi, torsi sama dengan F kali R atau L di sini ya. Silakan ya, kalian gunakan rumus ini. Loh kok Pak ada sin alfa, sin theta? Nggak berpengaruh ya, karena sin dari 90 itu nilainya berapa? 1 ya. Apapun yang dikalikan 1 maka hasilnya angka itu sendiri ya. Jadi jangan bingung. Gayanya ada 10, jaraknya karena udah tegak lurus atau 10 kali 1 10 ya. Oke, bisa dipahami contoh yang ini. Kalau udah paham, lanjut lagi contoh yang kedua. Sebuah pintu dengan lebar 1,2 meter. Jadi ada pintu lebarnya berapa? 1,2 meter. Didorong oleh gaya 20 Newton. Hitunglah torsi yang dihasilkan jika gaya dorong tegak lurus dengan pintu. Ya, jadi kalau Bapak gambarkan ini ada engsel ya. Di sini ada jarak antara engsel ke gagangnya. Nah, ini gagangnya itu kita anggap, kita dengan gaya berapa? 20 Newton. 20 Newton. Jaraknya berapa? 1,2. Karena udah tegak lurus, maka rumusnya yang ini ya. Jangan bingung dengan sin. Karena udah tegak lurus semua, udah otomatis dia 90 derajat. Udah ya, nilainya segini. Nah, contoh yang B membentuk sudut 45 derajat. 45 derajat tuh kayak gimana ya? Membentuk sudut 45 derajat terhadap ini ya, 45 derajat gini ya, positif ya. Nah, kita titik-titik. Nah ini kayak gini nih. Nah, di sini 45 ya, 45 derajat. Buka pintunya kayak gini. Waduh, gimana caranya? Udah tegak lurus belum? Gimana cara negakinnya? Harus kalikan dengan sin ya, sin nih. Dikalikan dengan sin F. Kalau Bapak di sini contohkan
coret aja lah ya, jangan dilihat ini. Ada dua caranya ya, mau pakai R yang tegak lurus atau G nya, F nya Bapak biasanya gayanya aja Bapak luruskan ya, dikalikan dengan sin ya, maka torsi sama dengan F dikali sin 45 dikali dengan 1,2 ya. 1,2 sin 45 adalah setengah akar 2, 1,2. 20 dikali 1,2 ya, itu 24 kali setengah 12 ya, akar 2 ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal yang lebih rumit lagi. Batang AB yang panjangnya 1,2, jadi dari A ke B ini panjangnya adalah 1,2. Masanya diabaikan, jadi si batang ini diabaikan, masa dipengaruhi oleh 3 gaya, FA, FB dan FC, di mana FA itu 10, FB, FC adalah 20 seperti pada gambar berikut ini. Jika jarak AB sama dengan 2AC ya, dan AC itu sama dengan 2AP, maka itulah momen gaya titik P ya. Nah, di sini jika jarak AB, nah bagaimana caranya? Nah, perhatikan cara jawabnya ya. Nih, karena putarannya itu apa tadi, diputar di titik apa pertanyaannya? Coba balik lagi, diputar di titik P ya. Nah, diputar di titik P ini. Nah, kamu bayangkan di sini sebagai engselnya atau titik putarnya. Pertama apa? Harus kalian gambarkan dulu arah positif dan negatifnya atau arah putarannya. Ini sebagai titik putar, maka FA ini mencari titik putar yang paling dekat. Dia nggak mungkin ke sini. Dia salah ke sini. Dia harus muter ke sini ya. FA. FB kemana? Dia nggak mungkin ke sini, nggak mungkin berlawanan, tapi searah jarum jamnya ke sini, mencari titik dekat. FC kita luruskan dulu ke sini ya, FC ya. Ini FC. Kemana FC? Nggak mungkin ke sini, tapi dia ke sini ya, berlawanan. Jadi kalau ini positif, ini negatif, yang ini positif. Di torsi A itu positif, torsi B itu harusnya positif, dan torsi C harusnya negatif ya, negatif. Tapi di sini ada kesalahan kali ya, harusnya negatif ya, di sininya harusnya negatif. Nah, ini negatif harusnya. Oke, 10 kali 1/4 dari AB tadi ya. AB itu adalah panjangnya ya, A ke B itu panjang. F nya adalah 10. Kemudian si A ini jarak ke titik putar berapa? Yaitu 1/4 AB. Ini jaraknya ya. Di sini R atau LAP ya. Kemudian LCP ya. LCP dari C ke titik P, berapa jaraknya? Di sini 1/4 AB ya, 1/4 panjang dari A ke B. Berapa gayanya? 20. Oh, ini ada kesalahan ini ya. Ini ada kesalahan. Kenapa
pakai sin. Oh iya udah. Nah ini udah dari sin ya. Tapi dia nggak dikasih negatif aja gitu. Oke. Ini harus ditegakkan. Maka sin dari 30 adalah setengah. Tuh benar ya. Ini setengah nih. Udah benar nih, setengah. Setengah kali 1/4 AB dikali dengan 20. Ini min. Ini positif. Yang B nya benar 20 positif. Jadi akhirnya gimana? Di sini negatif ya. 2,5 AB dikurangi 2,5. Ini harusnya habis. Jadi harusnya jawabannya adalah 15 AB ya. 15 AB. Oke. 15 AB. Ini apa maksudnya? Bapak nggak ngecek dulu sih ini. Oke. 20. Torsi total ya. Maksudnya apa ya ini ya? Harusnya udah sampai sini udah ya. Oke. Nanti coba dihitung ya. Apakah benar nilai ini? Oke, Bapak harus dihitung menggunakan ini. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, next. Nah ini ada tugas ya. Tugasnya kayak tadi, kalian harus menentukan torsi masing-masing dulu, kemudian dijumlahkan. Kalau di sini Bapak kasih clue-nya, jika masa batang diabaikan, hitunglah momen gaya terhadap titik A. Oh, berarti di sini titik A-nya. Titik A di sini sebagai titik putar ya. Titik putar. Oke, ada berapa gaya? 1, 2, 3, 4. 4 gaya, tetapi tidak ada yang semua tegak lurus, enak ya. Semuanya tegak lurus ya. Yang F1. Nah, F1 bingung kan? Gayanya tepat di titik putarnya. Nah, dinamakan nanti torsi 1 itu sama dengan 0 ya. Karena tidak ada jari-jarinya. Oke. Kemudian F2. Kemana F2? Mengarahkannya 2, kita tentukan arahnya tuh. F2 itu ke sini ya. Nah, ini negatif. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Cari dia muternya itu yang paling dekat. Kalau F2 itu muter ke sini itu terlalu jauh, nggak boleh. Kalau yang ini berarti muternya ke sini ya, searah jarum jam positif. Jadi F3 positif, F4 positif juga ya. Ini positif. Jadi yang negatif F2, yang positif F3 dan F4. Tinggal nanti torsi totalnya berapa? Yaitu torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4. Tapi di sini torsi 2-nya akan bernilai negatif ya. Jadi yang ini negatif. Oke, negatif ya. Nah, di sini negatif. Nah, coba ya. Ini tugas buat kalian. Tentukan torsi totalnya. Kalau kalian bisa jawab, insya Allah bisa dikatakan kalian bisa memahami mengenai torsi atau momen gaya. Oke, untuk link materi ini nanti Bapak kasih di grup WA ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.